Selamat datang di The Deep Dive. Pembahasan kita hari ini khusus untuk mata kuliah teologi sosial dengan topik teologi pembebasan yang diampu oleh dosen Peter Randanbua. Hari ini kita akan menyelami sebuah gagasan yang, wow, benar-benar membalikan pemahaman banyak orang tentang agama. Bayangkan deh, sebuah gerakan di mana gereja itu tidak lagi identik dengan kemapanan, tapi justru jadi motor penggerak revolusi. Revolusi untuk kelas pekerja ya. Tepat. Inilah teologi pembebasan, lahir dari denyut perjuangan sosial di Amerika Latin tahun 60-an. Misi kita kali ini adalah membongkar bagaimana gerakan ini lahir, apa gagasan intinya, dan ini yang paling seru. Bagaimana ia menyatukan dua hal yang tampaknya mustahil. Iman Kristiani dan analisis Marxisme. Betul sekali. Kita akan kupas tuntas catatan yang Anda berikan untuk memahami fenomena ini. Oke, mari kita bedah. Kalau kita bicara Marxisme dan agama, kalimat pertama yang muncul di kepala semua orang kan pasti. Agama adalah candu rakyat. Nah, itu dia. Seolah-olah keduanya ini musuh bebuyutan, titik. Nggak ada ruang diskusi. Tapi dari sumber yang Anda bagikan, ceritanya jauh lebih rumit ya. Jauh lebih rumit. Apa yang menarik di sini adalah watak ganda dari agama itu sendiri menurut Marx. Di satu sisi, ia adalah ungkapan kesengsaraan nyata. Semacam pelarian gitu. Candunya di situ ya. Betul. Tapi di sisi lain, dan ini yang sering dilupakan, ia juga merupakan protes terhadap penderitaan tersebut. Marx bahkan sampai menyebutnya keluh kesah makhluk yang tertindas dan jantung dari dunia yang tidak punya hati. Jadi, ada potensi perlawanan di dalamnya. Oke. Jadi bukan cuma alat penenang, tapi juga bisa jadi ekspresi perlawanan. Dan dari catatan Anda, Friedrich Engels bahkan melangkah lebih jauh lagi. Iya, Engels ini yang benar-benar membuka pintu. Dia melihat adanya kesejajaran yang luar biasa antara gerakan Kristen primitif dengan gerakan buruh modern. Ini kan lompatan yang jauh sekali. Itu lompatan yang jenius. Engels melihat sejarah dan menemukan pola yang sama. Dia bilang, coba deh lihat, siapa pengikut Kristen awal? Mereka bukan orang kaya atau filsuf. Bukan kaum elit. Bukan, mereka itu budak, petani kecil, orang-orang yang terpinggirkan oleh Kekaisaran Romawi. Mereka merindukan pembebasan. Dan Engels melihat hal yang sama di gerakan buruh modern di zamannya. Persis. Sama-sama gerakan kaum tertindas yang ingin bebas. Menurutnya, energinya sama. Semangat perlawanannya sama. Nah, dari sinilah pintu dialog antara keduanya mulai terbuka. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita, kan? Wow. Oke, nah disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Jadi, apa sebenarnya pilar-pilar utama dari teologi pembebasan ini? Sumber Anda merangkumnya dalam 8 poin kunci. Mari kita lihat beberapa yang paling mendasar. Pertama, dan ini yang paling radikal, adalah kritik terbuka terhadap kapitalisme. Tapi ini bukan sekedar kritik ekonomi. Mereka melihat kapitalisme bukan cuma sebagai sistem ekonomi, tapi sebagai dosa struktural. Tunggu. Dosa struktural? Biasanya kan kita bicara dosa itu perbuatan individu. Saya bohong, saya mencuri. Maksudnya apa dosa bisa ada dalam sebuah struktur? Pertanyaan bagus. Inilah lompatan utamanya. Mereka bilang, masalahnya bukan cuma ada orang jahat. Masalahnya, sistemnya itu sendiri dari sananya memang dirancang untuk menghasilkan ketidakadilan. Jadi, kemiskinan itu bukan kecelakaan, tapi hasil dari sistemnya. Tepat. Dan untuk memahaminya, mereka tidak ragu meminjam perangkat analisis Marxisme. Bukan untuk jadi ateis, tapi murni sebagai alat bedah sosial untuk mengurai akar kemiskinan dan logika perjuangan kelas. Dan ini kemudian melahirkan konsep pilihan istimewa bagi kaum miskin. Ini kedengarannya bukan sekedar beramal ya. Jauh berbeda. Beramal itu bagus, tapi seringkali posisinya dari atas ke bawah. Strukturnya tetap sama. Betul. Nah, pilihan istimewa bagi kaum miskin ini adalah sebuah keberpihakan total pada perjuangan kaum miskin. Secara praktis, gimana itu diwujudkan? Lewat sesuatu yang disebut kelompok basis atau CEB. Ini adalah kelompok-kelompok kecil di tingkat akar rumput. Jadi bukan lagi misa besar di katedral yang megah. Bukan. Ini kelompok kecil, tetangga, petani, buruh, kumpul bareng. Mereka baca Alkitab lalu bertanya, kisah pembebasan dari Mesir ini apa hubungannya ya dengan nasib kita di pabrik? Oh, jadi iman yang langsung jadi aksi. Persis.
CEB ini menjadi alternatif dari gaya hidup individualis yang ditawarkan kapitalisme. Dan mereka menemukan pembenaran untuk semua ini di dalam Alkitab. Tepat. Mereka nggak lagi baca Alkitab sebagai kumpulan aturan moral saja, tapi sebagai narasi besar tentang pembebasan. Kisah Eksodus ya, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, itu jadi utamanya. Itu paradigmanya. Dan bagi mereka, musuh utama iman itu bukan ateisme. Bukan, lalu apa? Musuhnya adalah pemberhalaan modern. Berhala modernnya sangat kuat dan radikal. Sekarang, pertanyaannya, apa artinya semua ini dalam praktik di lapangan? Kenapa ide ini bisa meledak begitu dahsyat di Amerika Latin? Ada momentum yang sangat pas. Seperti badai yang sempurna gitu. Betul. Dari internal gereja, ada angin segar dari Konsili Vatikan II. Tiba-tiba gereja didorong untuk lebih peduli pada masalah dunia modern. Jadi ada izin teologis. Kurang lebih begitu. Lalu dari eksternal, ada revolusi Kuba tahun 1959. Itu membangkitkan kesadaran politik di seluruh benua. Tiba-tiba perubahan terasa mungkin. Dan yang penting dicatat, gerakan ini tidak dimulai dari para uskup agung di istana mereka kan? Sangat sekali tidak. Gerakan ini lahir dari pinggiran. Dari para pastor, biarawati, aktivis awam yang hidup dan bekerja langsung bersama rakyat miskin. Merekalah yang melihat langsung penderitaan itu. Dan dampaknya luar biasa. Di Brasilia misalnya, teologi ini turut melahirkan gerakan buruh raksasa, CUT, dan juga Partai Pekerja atau PT. Betul sekali. CEB itu jadi sekolah politik bagi jutaan orang. Disitulah mereka belajar berorganisasi. Lalu di Nicaragua, terjadi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Iya. Di Nicaragua, umat Kristen dan kaum Marxis secara organik bekerja sama dalam satu pemerintahan revolusioner. Bahkan ada pastor yang jadi menteri. Pastor jadi menteri di pemerintahan Marxis? Sulit dibayangkan. Semboyan mereka kuat sekali ya. Sangat kuat. Antara kekristenan dan revolusi, tak ada pertentangan sama sekali. Tapi mungkin contoh paling personal dan menyentuh adalah Uskup Oscar Romero di El Salvador. Dia awalnya kan bukan seorang radikal ya. Jauh dari itu. Awalnya ia seorang uskup tradisionalis, seorang kutu buku. Kaum elit dan militer malah senang waktu dia diangkat. Mereka pikir dia bakal diam saja. Lalu apa yang mengubahnya? Sebuah tragedi. Sahabat baiknya, seorang pastor bernama Rutilio Grande, dibunuh secara brutal oleh pasukan keamanan karena membela para petani. Dan itu jadi titik baliknya. Tepat, Romero melihat langsung mayat sahabatnya. Dan di malam itu, transformasinya terjadi. Dia sadar dalam konflik ini, netralitas itu mustahil. Diam berarti berpihak pada penindas. Dan setelah itu, mimbarnya menjadi suara yang sama sekali berbeda? Dia menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Khutbahnya di katedral yang disiarkan radio menjadi sumber berita alternatif bagi seluruh negeri. Dia membacakan nama-nama orang yang diculik, disiksa, dan dibunuh oleh rezim. Dia menjadi pelindung kaum miskin. Puncaknya, dalam salah satu khutbah terakhirnya, dia tidak lagi bicara secara implisit. Dia menatap langsung ke arah barak-barak militer. Dia bicara langsung pada para tentara. Iya, dia bilang, "Saudara-saudara, kalian membunuh saudara-saudari petani kalian sendiri. Perintah untuk membunuh dari atasan kalian tidak boleh lebih tinggi dari hukum Tuhan yang berkata, jangan membunuh." Wow. Dan dia menutupnya dengan, "Atas nama Tuhan, saya mohon, saya perintahkan, hentikan penindasan ini." Sebuah seruan yang luar biasa berani. Dan dia pasti tahu risikonya. Dia tahu. Seminggu kemudian, saat memimpin misa, seorang penembak citu menembaknya tepat di jantung. Dia menjadi martir. Jadi, setelah kita membongkar semua ini, apa kesimpulan besarnya? Teologi pembebasan ini jelas menunjukkan bahwa iman itu bisa jadi kekuatan yang membangkitkan. Bukan meninabobokan? Justru sebaliknya, ia bisa menjadi obat penawar candu. Sebuah lonceng yang menyadarkan kaum tertindas akan kekuatan mereka. Betul. Dan meskipun ditentang keras oleh Vatikan karena dianggap terlalu Marxis, pengaruhnya dalam sejarah tidak bisa dihapus. Seperti kata sumber Anda, di Amerika Latin, revolusi seringkali terjadi dengan peran serta umat Kristen, atau tidak terjadi sama sekali. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Teologi pembebasan mengajarkan bahwa musuh utama bukanlah ketiadaan Tuhan, melainkan berhala-berhala modern. Uang, kekuasaan, dan negara.
Tepat. Nah, pertanyaannya adalah, dalam konteks hidup Anda hari ini, berhala modern apa yang paling dominan dan paling sulit untuk dilawan? Mungkin itu bukan lagi rejim militer, tapi budaya konsumerisme atau tekanan untuk selalu produktif demi keuntungan. Atau nasionalisme sempit. Bisa jadi. Dan bagaimana sebuah keyakinan, baik itu religius atau sekuler, bisa menjadi sumber kekuatan untuk perlawanan itu dan bukan sekedar menjadi tempat pelarian.